Minta tolong dipaparkan Pak Hermansyah. Pak Hermansyah. Sudah tampil ini, Prof. Gimana Pak Hermansyah? Sudah saya share, Prof. Udah saya lihat ya. Ya. Jadi mata kuliah ini kita harapkan mahasiswa memahami tentang pengertian pragmatisme. Nah, terus juga kita harapkan mahasiswa dapat menjelaskan aliran-aliran dari pragmatisme ini dan implikasinya dalam dunia pendidikan, ya, di dunia pendidikan. Coba lanjut Pak Hermansyah. Cek. Ya, kita lihat sebelum saya jelaskan istilah ini, sebenarnya pragmatisme ini konsep yang dibuat oleh Charles Sandre. Charles Sandre itu membuat konsep ini tahun 1839. Dia mengatakan bahwa sesuatu itu kalau dikatakan dia ada namanya stimulus dan respon, itu harus membuatkan sebuah hasil yang praktis. Kalau air ditambah dengan air H2O ya, sama itu air tambah O2 itu akan menjadi apa? H2O ya, A ditambah O2 jadi H2O, jadilah air. Ya sama juga dengan itu. Kalau sesuatu itu dikatakan dia berpengaruh bila dia membuat sebuah hasil yang praktis. Nah, hasil praktis ini nanti saya relevansikan dengan disertasi Anda. Janganlah membuat yang gampang dipersulit, supaya Anda bisa menemukan temuan-temuan yang secara aplikatif, secara aksiologi, bermanfaat bagi baik tempat Anda meneliti maupun bagi masyarakat akademis dan juga pengambil kebijakan. Nah, ini maksudnya itu. Jadi, boleh kalau Pak Widodo dengan saya itu nggak usah lah banyak-banyak seluruh provinsi Indonesia, provinsi Jawa Barat, nggak perlu. Mungkin ambil satu di Bogor, atau di mana lagi ya, atau kabupaten. Nah, itu bisa ya. Jadi intinya kalau sesuatu yang mudah jangan banyak saya temukan mengusulkan disertasi sekarang sudahlah dibuat yang sulit-sulit dia sendiri nggak ngerti. Kemarin kita baru ujian namanya Bu Lilis. Baru ditanya aja dia sudah stres. Gimana mau ujian tertutup habis ini? Stres duluan dia. Sehingga apa yang ditulisnya yang benar, yang sudah praktis, menjadi kabur. Dia sendiri takut menyampaikannya. Tidak bisa. Sesuatu yang praktis itu kalau dia yang kita sebut dia berpengaruh dengan sesuatu yang kita lakukan. Kalau bagi Anda nanti di SDM atau di pemasaran, pengaruh itu sangat menentukan. Ini artinya hasilnya itu gampang lah, orang bisa mengikuti, tidak terlampau sulit dan maka istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani. Pragma itu ya berarti perbuatan, action. Action itu kalau kita melakukan suatu percobaan, ada pengaruhnya enggak? Atau tindakan. Jadi sesuatu yang kalau isme itu kan sudah paham ya. Jadi isme itu aliran dan lain-lain. Dengan demikian, pragma itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan kita. Sekarang pertanyaannya, mana yang dulu ilmu dari filsafat? Mana yang dulu pengetahuan dari ilmu? Nah, keluar di situ tindakan
Maka lain ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja hanya membawa akibat praktis. Waktu Anda buat di latar belakang nanti, ada nggak kegunaannya itu tidak pernah disebutkan yang praktis? Ada kan kegunaannya teoritis, praktis. Itu karena ajaran dari si apa namanya ini pragmatisme ini. Untuk itu praktis itu bisa untuk individu, bisa itu untuk unit kerjanya, dan bisa juga untuk university atau di mana dia. Kita lanjutkan Pak Hermansyah. Kalau Anda masukkan silakan aja nanti, kalau tidak apa-apa. Sekarang kita lihat pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan. Kalau kegunaan mana lebih cepat, teoritis atau praktis? Nah, itu nanti dilihat. Nah, kalau untuk ilmunya ya agak panjang. Nggak mungkin orang kuliah cuma kayak orang diklat. 6 masuk, 6 keluar. Anda start berapa orang sekarang? 6 orang STM. Apa yang 6 ini sama-sama keluar? Bulan yang sama, hari yang sama? Nggak, belum tentu. Ya, maka untuk itu di sini kebenaran sifatnya menjadi relatif tidak mutlak. Mungkin suatu konsep peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat lain. Kalau orang yang paham tentang COVID, dia akan menggunakan prokes. Kalau dia menggunakan prokes, berguna bagi yang lain juga supaya dia tidak kena. Nah, bagi yang tidak mengerti ya itu akan menyebabkan juga kepada padahal praktis kan. Itu contoh-contoh yang kita lihat di sini. Maka di dalam masyarakat itu yang diminta yang disebut pragmatisme, praktis ya. Jadi disebut praktis itu hasil dari sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam pragmatisme. Saya masih melihat lagi, coba di slide ketiga. Slide ketiga, Pak. Di sini dikatakan sebagian penganut pragmatisme yang lain mengatakan bahwa suatu ide ya atau tanggapan dianggap benar jika ide itu tanggapan itu menghasilkan sesuatu. Berarti kata kuncinya apa? Empirik. Anda lakukan kuantitatif boleh, kualitatif boleh. Yakni jalan yang dapat membawa manusia ke arah penyelesaian masalah secara tepat. Seseorang yang ingin membuat hari depan harus membuat kebenaran karena masa depan sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu. Ya, masa lalu, masa depan adalah sebuah perubahan. Perubahan itu ditemukan di tiap hari, ada masalah aja kita. Saya bawa contoh. Kalau penelitian Anda non ilmiah, apa beda penelitian ilmiah dan non ilmiah? Silakan dari teman-teman peserta kelas. Apa beda penelitian ilmiah dengan non ilmiah? Coba contoh, coba saya kasih contoh. Siapa yang bisa menyampaikan? Ini dari dosen mana nih? Bu Nanda tuh dosen tuh. Bu Sri, Pak Arif. Pak Arif udah sembuh? Ya. Udah? Oh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan. Jadi Pak Yusuf hari ini hadir? Hadir. Oke. Hadir, Prof. Oke, saya minta 2 orang deh. Apa beda penelitian ilmiah dan non ilmiah? Silakan. Ya, Prof. Menurut saya, Prof, kalau penelitian ilmiah itu adalah rangkaian pengamatan yang mohon maaf, tadi diulangi, Prof. Perbandingan penelitian berdasarkan keilmuan ya antara
ilmiah dan non ilmiah adalah perbedaannya. Kalau penelitian ilmiah yaitu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, misalnya mengemukakan pokok-pokok pikiran, menyimpulkan dengan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian ilmiah yang meyakinkan. Ada 2 kriterianya ya tentang penelitian, yaitu kemampuan untuk memberikan pengertian masalah yang diteliti, kemampuan untuk meramalkan sampai di mana kesimpulan yang sama dapat dicapai apabila data yang ditemukan itu di tempat yang kita sedang diteliti. Sedangkan penelitian non ilmiah berdasarkan spesialisasi bidangnya atau ilmu garapannya, sebagian penelitian non ilmiah didapati di bidang garapannya. Contohnya misalnya bisnis, akuntansi, komunikasi, hukum, pertanian, teknik, seperti itu, Prof. Nah, kalau berdasarkan, mungkin nanti bisa ditambahkan teman yang lain, Prof. Baik, satu orang lagi dari laki-laki, Mr. April, silakan. Ya, saya mau coba itu. Ya. Ya, tentang ilmiah dan non ilmiah. Non ilmiah itu tentang non manusia, bukan manusia. Ilmiah itu mungkin tanaman, hewan, itu sedikit untuk manusia. Dan tentang ilmiah juga penelitian itu kuantitatif. Banyak itu kuantitatif. Dan non kimia itu banyakkan itu tentang kualitatif untuk manusia. Ya, mau tentang apa ini? Sifat untuk bayaran, untuk akuntansi yang Ibu Nanda bilang, ya, bukan itu non-living things, non-ilmiah. Ya, Prof. Oh iya, Prof. Tadi Prof, maaf Prof, ketinggalan, maaf. Kalau ilmiah itu berdasarkan apa metode, masalah, jawaban. Kalau non ilmiah itu tidak berdasarkan metode, tidak berdasarkan masalah, atau tidak jawabannya tidak berdasarkan data gitu, Prof. Mohon maaf tadi. Baik. Terima kasih, Prof. Satu orang lagi aja untuk penyempurnaan. Siapa yang menambah? Silakan. Kalau menurut saya, Prof, untuk penelitian non ilmiah ini penelitian yang lebih ke coraknya adalah dari subjektif gitu, dari orang tersebut gitu. Kemudian tidak berdasarkan dengan data-data yang dilandasi oleh teori-teori yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau untuk yang ilmiah, ini biasanya penelitian yang didasarkan dengan penelitian para ahli terdahulu, kemudian juga data-data yang disajikan juga lebih bisa dalam artian dipertanggungjawabkan karena memang sudah terbukti keadaannya sehingga dikaitkan dengan penelitian yang sebelumnya. Begitu, Pak. Baik, ya. Kalau ada kasus, umpamanya anak SMA 71 sama SMA 6, Bulungan dulu ya, berantem. Itu bisa diselesaikan secara ilmiah atau non ilmiah. Mahasiswa berantem antara sekolah A dengan sekolah B. Bisa diselesaikan dengan menganut filsafat praktisme, yang terutama yang praktis atau non praktis, atau yang dikatakan tadi ilmiah atau non ilmiah, harus dilakukan ilmiah atau non ilmiah. Ya, silakan. Demo antara kampung. Nah, gimana? Sekarang saya contoh lah yang tadi sekolah tadi aja. Itu diselesaikan dengan ilmiah atau non ilmiah. Logika Bapak Ibu aja. Kalau menurut Ibu Sri apa? Kalau saya rasa, kalau saya rasa untuk tadi contoh ya kasus dari Prof bisa dengan cara non ilmiah, Prof. Oke, stop. Ya, non ilmiah. Baik. Dari Mr. Krill apa? Ya, Prof, itu non ilmiah. Non ilmiah, oke. Dari Bu Nanda? Kayaknya non ilmiah.
Tapi bisa juga bisa non ilmiah, tapi menurut saya sih bisa ke ilmiah juga ya Prof, karena itu kan jawaban berdasarkan data, bisa data kita bisa ukur juga ya kenapa itu masalahnya. Kan karena kalau penelitian ilmiah itu kan perumusan masalahnya jelas dan spesifik, kita bisa ukur itu kenapa masalah itu tawuran, kita kaji dan kesimpulannya itu bisa terbuka dan diuji oleh orang lain. Kalau non ilmiah itu kan tidak bisa diuji dengan orang lain ya. Tapi mohon maaf kalau salah Prof. Mohon maaf agak berbeda. Ya, Prof. Apa yang dijawab teman-teman tadi yang terdahulu, dia ini sifatnya non ilmiah. Karena non ilmiah itu ada 3 hal yang perlu dilakukan. Dia bisa dilakukan dengan pengaruh dari kepemimpinannya, bisa pengaruh otoritas, bisa dari intuitif, perasaan, ya. Saya contoh tadi orang orang tawuran SMA A dengan SMA B, namanya rebut pacar dan lain-lain, nggak bisa diselesaikan. Mau pakai ilmiah nggak perlu, karena gimana caranya? Kepala Dinas Pendidikan DKI umpamanya, bagaimana tidak perlu pakai solusi ilmiah penelitian, cari dulu datanya, nggak perlu. Caranya gimana? Dengan otoritas, pengambil otoritas kebijakan menggabungkan sekolah itu, jadilah SMA Y ya atau Z. Dia sudah berkumpul di dalam, tidak ada lagi tawuran, ya. Jadi otoritas pengambil kebijakan tidak perlu dilakukan penelitian ilmiah. Jadi ada otoritas. Umpamanya sekarang saya kasih contoh. Saya pernah rapat ke Papua, terutama ke Wamena waktu itu. Rapatnya rapat lintas sektor. Dari pertanian menyiapkan pupuk, dari kesehatan menyiapkan obat-obat, dari sosial menyiapkan pakaian, dan lain-lain ya. Dari guru sudah membuat modul-modul. Waktu kita rapat dibagikan kepada para teman-teman yang ada di Wamena waktu itu. Setelah kita bagikan, ternyata karena menurut tokoh adat, tidak usah terima saja, nanti udah mau dipakai atau enggak terserah. Jadi peran dari tokoh informalnya. Nah, itu jadi kalau kita lihat kita jangan salahin dari di Papua itu. Dulu kan kalau mau pilpres apa tandanya? Warna aja kan, jagung, apalagi padi dan lain-lain. Kalau milih jagung, Golkar, kira-kira simbol aja kan. Nah, itu tergantung sekali di tokohnya. Yang ketiga, perasaan. Tidak mungkin perasaan salah satu dari non ilmiah. Non ilmiah, jadi intuitif. Oh, kalau gini, sama sekarang lah para mahasiswa kalau udah kebayang lihat ontologis. Kalau gitu disertasi saya nanti masalahnya ini sajalah. Nah, itu perasaan Bapak Ibu, udah bisa. Ya. Nah, yang susah tadi yang dikatakan ilmiah, suatu kegiatan yang sistematis. Sistematis tahu kan ya? Dan mungkin latar belakang ditaruh di belakang, pasti dia di depan. Berkesinambungan sehingga keluarlah sebuah kesimpulan. Nah, jadi kalau ilmiah selalu melalui adanya kesenjangan. Kesenjangan itu kita sebut dari gap tadi. Gap itulah yang akan melihat Anda di dalam ontologis nantinya. Gap itu usahakan, terlepas itu SDM, pemasaran karena keuangan nggak ada ya, harus Anda ikuti dengan data. Data itu Anda perkuat, nanti Anda lakukan juga survei awal untuk melihat itu. Nah, itu baru namanya gap-nya jelas gitu ya. Nah, terus saya sebut lagi bahwa praktisme itu tadi dikatakan kalau ingin melihat secara individu, kalau ada tadi berantem antara sekolah A, sekolah B, kalau melihat secara kualitatif itu bisa dilakukan dengan penelitian
antropologi, penelitian sosiologi. Kenapa itu ya terjadi? Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, terus saya lihat di sini di bagian ini sebagian penganut dari praktisme yang lain mengatakan ide tanggapan dianggap benar jika ide tanggapan itu menghasilkan sesuatu. Ini jalan yang dapat membawa manusia ke arah penyelesaian masalah secara tepat. Tadi dan saya kasih contoh di non ilmiah. Nah, seseorang yang ingin membuat hari depan, dia harus membuat kebenaran karena masa depan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu. Kalau kita bicara masa lalu, bagi yang milenial sekarang atau yang generasi X, apalagi baby boomer itu dia mengalami semuanya dia. Yang anak-anak sekarang kan tidak ada, ya mainnya ada di gadget, ada di iPad, di komputer, laptop dan lain-lain. Itu jadi dikatakan sini sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu, ya. Nah, untuk itu nanti coba Anda pahami lagi bahwa tidak sepenuhnya penganut yang lain itu mengatakan ide atau tanggapan dianggap benar. Kalau kita sekarang kan sudah benar itu dibuktikan secara empirik, nggak bisa, atau dilakukan dengan kualitatif, interview yang mendalam, depth interview, menggali sesuatu yang diikuti oleh key informan, narasumber dan lain-lain. Nah, ini menurut si Katsoff, ya, menurut Katsoff. Nah, itu pengantar dulu dari pragmatisme. Terus saya lanjutkan dulu ke dalam tokoh-tokohnya. Coba lihat tokohnya. Tokoh itu pertama Charles Sandre. Tadi saya sebut-sebut ya. Dia mengatakan sesuatu itu praktis kalau ada pengaruhnya. Nah, dalam konsep ini dia menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang membuat hasil yang praktis. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan praktis ini sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Kalau nanti Anda membuat sebuah variabel masuk di landasan teori, yang selalu ditanyakan penguji, apa grand teorinya? Apa middle teorinya? Untuk praktisnya apa? Apa applied teorinya? Yang bisa kita lakukan. Itu pasti bagi yang penguji yang teliti, pembimbing yang teliti, dia pasti buat apa grand teorinya. Turunannya middle teori. Turun lagi applied teori. Kalau Anda ini kan penelitian Anda kan bukan basic ya, basic riset, tapi adalah applied riset. Ini tolong ini si Charles mengatakan untuk itu dalam memecahkan masalah itu dikatakan hanya untuk membantu memecahkan masalah. Jadi menurut si Charles, jadi kalau kita lihat bahwa pragmatisme ini tidak hanya sekadar ilmu yang bersifat teori yang dipelajari, tapi juga mencari kebenaran belaka. Yang tadi dikatakan bukan metafisika, bukan memikirkan yang lain-lain, tapi dia menggunakan yang disebut adalah tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori, tapi juga bersifat berfilsafat dan tidak hanya mencari kebenaran. Sebenarnya pemaknaan dari saudara siapa namanya tadi Charles ini dia mengatakan itu bahwa pemaknaannya itu sesuatu yang kita teliti itu maknanya akan blank, ya akan kosong bila tidak diaplikasikan secara praktis dalam situasi tertentu.
Jadi dia juga mengatakan seseorang itu harus membangun dari sebuah kerangka berpikirnya untuk mendapatkan konsep empiri. Ini yang akan Anda temukan nanti di bab 2 atau bab 3, kerangka pemikiran. Kemudian nanti Anda uji, keluarlah nanti dia pemikiran, keluar hipotesis, waktu Anda buat hipotesis akan keluar signifikan atau tidak. Berarti rata-rata kan membuat signifikan semua. Berpengaruh positif dan signifikan. Nah, itu makna dari si Charles ya. Jadi ada kaitan-kaitan ke dalam riset Anda nanti. Tapi berbeda dengan si coba yang berikut Pak Hermansyah. Charles sudah, coba William. William itu dia pragmatisnya adalah realita. Sebagaimana yang kita ketahui dari menurut pendapatnya lagi bahwa pragmatisme adalah filsafat praktis. Karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kehidupan, harapan, serta keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Ya, ini banyak nih. Saya contohin aja lah. Dunia industri kan udah dibangun oleh Menteri Pendidikan lama dulu. Tapi sampai sekarang nggak nyangkut-nyangkut juga. Pernah dengar istilah link and match? Pernah dengar? Nah. Link and match. Ada nggak dulu dengar itu? Menteri Wardiman udah idenya dia dulu. Jadi orang tamat itu bisa bekerja. Nah, ini di-quote oleh William James ini. Dia adalah yang praktis memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, dan serta keyakinan manusia untuk sebagian dari manusia. Jadi kalau dia bisa bekerja dan lain-lain itu sudah tidak lain untuk masa depannya. Nah, ini menurut William. Yang kalau saya kaitkan sekarang, rencananya ada link and match. Ternyata apa yang timbul sekarang menurut saudara? Kira-kira ada titik temunya nggak? Orang tamat langsung dapat kerja atau bagaimana link and match-nya? Coba lihat di perusahaan sekarang. Perusahaan-perusahaan yang besar, baik itu corporate, dia membuat university masing-masing. Banyak kan sekarang? Iya. Ya, coba kita lihat Telkom, STT Telkom keluar. Setelah itu yang lain-lain muncul. Jajah Tunggal. Pertamina, Kompas, wah BRI, udah banyak, Pembangunan Jaya, apalagi itu banyak sekali, ya kan? Jadi orang nggak link dari universitas lain bersaing, tetapi di situ sudah dibuat dia ke arah-arah dengan menggunakan apa? Didukung sarana prasarananya untuk magang. Itu yang saya lihat sekarang perkembangan. Maka tidak salah. PLN juga punya. PLN, Telkom, apalagi yang perbankan. Itu tadi saya sebut Kompas tadi ya. Kompas, saya tidak tahu lagi yang lain yang banyak berkembang saat ini. Dia buat, ada lagi Pertamina kalau nggak salah, mau buat lagi ya, dan lain-lain. Nah, ini kira-kira itu William James tadi yang mengatakan kalau dia link and match-nya jalan, kebutuhan, harapan, serta keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Jadi William ini sebenarnya dia mengatakan prinsip dari filsafat, dia mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak. Jadi harus pakai praktis tadi. Atau kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap. Jadi dia berdiri sendiri dengan menggunakan akal pikiran yang sehat, ya. Akal pikiran, common sense-nya harus keluar. Nah, itu yang menurut si William James. beda dengan si Charles tadi ya, tolong dipisahkan.
Kalau William ini sudah mengarah, tapi di kita nggak jalan, jalannya muter buat kampus masing-masing, ya kan? Berikutnya lagi, dan ini akan berkembang terus ke depan. Walaupun sekarang peraturan yang dibuat oleh Menteri sekarang itu lebih banyak digital, tapi satu saat dia akan buntu nanti, kalau menurut saya ya. Orang kalau sudah lihat digital semua, maka keluar teori jendela Johari. Jendela Johari itu yang akan membuat kita tidak tahu, teman juga tidak tahu. Nah, itu nanti kalau sekarang ini masih lah, kita tahu belum tentu teman tahu. Teman tahu belum tentu kita tahu. Satu saat sama-sama awan gelap. Jadi tidak tahu sama tidak tahu. Berikut John Dewey. John Dewey ini pakar dia. Berapa di mana di aliran kita lihat John Dewey ini dia betul-betul memberikan alur pikiran yang bagus sekali dalam pendidikan. Jadi dia mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan yang nyata. Perbuatan yang nyata itu dikaitkan dengan teori praktisme tadi. Itu siapa yang mengatakan tadi? Charles. Sesuatu itu kalau pengaruh bisa dilihat secara buktinya. Nah, filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran yang metafisika. Jangan terbawa terus dengan yang kurang praktis dan tidak ada faedahnya. Jadi kalau Anda membuat ini di perusahaan terus punya visi untuk produktivitas yang efisien dan efektif. Nah, ke sana begini nanti, ya. Efisien dan efektif. Nah, kira-kira menurut mahasiswa, apa beda efisien dengan efektif? Efisien dan efektif. Ini John Dewey ini minta dia. Nah, jadi ada kata kuncinya tidak ada faedahnya. Kalau tidak ada faedahnya mubazir. Kalau supaya tidak mubazir harus efisien, harus efektif. Nah, kalau bicara harus efisien itu sesuatu kegiatan yang dilakukan secara tepat dan benar. Nah, makanya saya katakan di sini nih John Dewey ini banyak sekali yang diperbuatnya untuk. Jadi John Dewey ini kalau kita melihat gagasannya banyak sekali. Dia lebih banyak ke gagasan pragmatis yang sederhana tapi bisa dilakukan gitu. Jadi kalau Jowen itu tadi sudah dikatakan bahwa pemikiran metafisika yang kurang dan lain-lain. Tetapi si John Dewey ini ya, dia lebih suka menyebut dengan sistem. Kalau kita bicara sistem, kita akan bicara instrumentalisme. Nah, jadi sistem, kalau kita bawa ke perusahaan, bicara dengan sistem harus terkait dengan yang kita lebih ramai sekarang istilahnya kalau di kampus itu jaminan mutu. Kalau di kampus, ya, kalau di perusahaan mungkin dulu ISO. ISO ya, TQM ya, Total Quality Management. Nah, ke sana dia lebih banyak arahnya. Dia mengatakan di situ instrumen itu harus ada. Dan tidak mungkin sekarang digital tanpa instrumen. Ya kan? Tidak mungkin. Jadi dia katakan, jadi teori dari Dewey ini dia mengatakan bahwa yang kita sebut di sini harus berpikir reflektif. Artinya sesuatu tersebut akan menjadi determinan atas refleksi atau hasil yang kita hasilkan. Ya, mudah-mudahan para mahasiswa paham itu determinan. Nah, Anda nanti membuat judul boleh aja. Determinan X terhadap Y, bisa aja. Dan lain-lain ya, determinan itu.
Kalau kita bicara dalam statistik, determinan itu kan artinya kontribusi. Sejauh mana kontribusi X dan Y terhadap Z. Nah, maka tadi si Dewe mengatakan dia menggunakan lebih banyak instrumental itu dalam mengembangkan filsafat ini. Masih John Dewey, dia coba lihat di bawah, di bawahnya John Dewey. Proses inquiry tersebut untuk sampai kepada pencitraan determinan melalui hipotesis atau plan of action yang selanjutnya diuji secara jadi bagi orang-orang teknik ini, entah itu pertanian, peternakan, teknik, ini dia sangat perlu. Maka dikatakan determinan tersebut melalui uji hipotesis dari action plan-nya yang selanjutnya diuji secara eksperimental. Kenapa bisa? Karena ada tool, instrumen. Nah, instrumen Anda apa nanti kalau sudah membuat disertasi? Apa instrumen yang akan menjawab tujuan penelitian Anda nanti? Apa instrumennya? Dari mana dilihat nanti instrumennya? Dari mana para mahasiswa? Dilihat instrumennya itu dari mana nanti dimunculkan. Sehingga nanti akan ada uji teori-teori itu. Karena ini menurut si John Dewey bahwa instrumen itu perlu. Ya, instrumen itu perlu. Instrumen itu akan dapat nanti setelah pengembangan dimensi dan indikator. Indikator disusunlah sebuah instrumen. Instrumen itu nanti akan diuji. Waktu diuji itu nanti keluar validity dan reliability. Dalam proses yang disebut, John Dewey bukan mencari benar salah, melainkan mencari efektif atau tidaknya. Instrumen yang Anda buat itu mencapai sasaran atau enggak. Itu nanti. Hasil John Dewey ini memang setiap aliran tadi beda-beda ya. William, Charles, John Dewey ini lebih banyak dia. Nah, dia mengatakan tidak bukan mencari benar atau salah, melainkan mencari efektif atau tidak. Maka Pak Widodo itu, berapa juga saya, sangat jeli terhadap instrumen Anda. Instrumen Anda cocok nggak dengan indikatornya? Nah, itu nanti keluarnya ke sana. Jadi, kalau instrumen itu sudah ada, dan bisa dipatenin, dibakukan, masuk hak cipta, bahwa itu kekayaan intelektual seseorang. Nah, kalau dia sudah dibuat begitu, dia akan berguna. Maka tidak salah kalau dalam pendidikan, guru, dan lain-lain, dan dimanapun di pemerintah juga ada, di perusahaan mungkin ada umpamanya untuk menilai KPI. Ada instrumennya kan? Ada. Untuk kinerja itu. Di pemerintah juga ada, dievaluasi, ada juga instrumen itu. Maka hasil, jadi saya katakan efektif, efisien itu beda. Kalau efisien, ya efisien itu yang tepat. Kalau efektif yang benar ya. Coba dikoreksi yang benar atau yang tepat. Kalau seorang direktur produksi, permintaan pasar adalah mobil kecil, diproduksi bus. Nah, itu tidak efisien dan tidak efektif. Jadi kalau orang bilang kalau yang efisien itu yang diminta konsumen mobil kecil, tapi dibuat mobil kecil, efisiensinya keluar, efisien. Nah, kalau dibuat bus, nggak kepake. Siapa yang membeli bus? Tadi yang diminta kan city car, mamanya, dan lain-lain. Saya lanjutin lagi. Hasil efektif sebagai, sebentar Pak. Hasil efektif sebagai ending akan menjadi pemahaman pada inquiry berikutnya. Sehingga akan menjadi mata rantai berkelanjutan. Min, N, min, N, min, N. Itulah instrumen DW. Pemahaman keluar hasil ini, digali lagi, dilanjutkan, dan ketemu akhirnya lagi, dan terakhir, ya kira maka dikatakan sebuah mata rantai yang tidak putus-putus. Itulah orang yang punya filosofi. Anak kecil itu filosof yang
pintar. Coba kalau anak kita bertanya, itu gambar apa? Kok gambarnya jadinya begitu? Itu dari mana? Itu panjang sekali itu. Kalau siapa yang bisa menjawab itu udah jadi, nggak usah dokter deh, udah profesor itu. Ya, itu ya. Itulah instrumen dari John Dewey. Dia berkesinambungan. Kata kuncinya tadi ada efektif, ada efisien, dan lain-lain. Ya, dia menggunakan kata kunci adalah instrumen. Nah, instrumen itu yang akan Anda pakai untuk pemasaran maupun untuk MSDM. Karena kalau orang keuangan, akuntansi dia nggak pakai tool itu, karena skalanya beda. Dia pakai skala rasio, kalau kita kan pakai skalanya adalah nominal dan ordinal, atau populer dengan skala Likert-nya lah, nanti gitu ya. Oke, lanjut Pak Anu. Instrumentalisme suatu usaha untuk menyusun suatu teori yang logis dan tepat dari konsep-konsep. Nah, itu yang saya sebutkan tadi lah. Tidak mungkin bisa dimensi indikator Anda buat untuk sebuah instrumen. Tidak mungkin. Dia menyusun suatu teori yang logis. Untuk teori yang logis di dalam riset Anda nanti, harus Anda buat namanya definisi konseptual. Ini banyak kita temukan. Definisi konsepnya nggak cocok di bab 4. Definisi konsep itulah, kalau ketemu Pak Widodo dengan saya nanti diminta LKDT. Lembaran kerja dasar teori. Nggak ujuk-ujuknya gitu. Anda baca 10 buku, nanti Anda sintesis. Nah, itulah tadi yang saya katakan menjadi hak paten. Menyimpul-nyimpulkan, nah, itu tadi. Berdasarkan teori di atas, disimpulkan atau disintesis bahwa variabel ini adalah ini. Itu saya sambung lagi, bentuknya yang bermacam-macam. Dengan cara utama menyelidiki bagaimana pikiran itu, dengan cara menyelidiki, oh ini mohon maaf, ini terulang 2 kali. Ya, itu nanti dihapus saja Pak Herman ya. Ya, Berfungsi dalam penemuan-penemuan yang berdasarkan pengalaman yang mengenai konsekuensi masa depan. Ini saya rasa John Dewey itu, nanti kalau Anda kasih ujian, apa sih keunggulan John Dewey dari Charles, dari William, Anda harus menjelaskan. Kaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, itu yang dilihat di dalam pemahaman dalam pragmatisme. Dari judulnya aja kita udah lihat. Orang maunya yang praktis-praktis. Ya kan? Kalau orang teori-teori, kapan kita buat itu? Ya, lakukan adalah sebuah riset. Dari riset kita buatlah namanya apa? Apakah itu action plan, kita buat seminar, kita buat ini, tapi pemahamannya lebih disederhanakan lagi. Saya masih ada sedikit lagi ya. Berikut aliran di dalam pragmatisme, ya, aliran di dalam pragmatisme. Kita lihat aliran-alirannya ini. Jadi aliran-aliran ini pada kata kuncinya ya, ini saya lihat sebentar ya, aliran-aliran ini pragmatisme yang berpegang teguh pada praktek. Ini kalau sudah bicara praktek itu lebih cepat. Jadi mereka yang ini ya, nomor 1 ini, mereka itu memandang hidup hidup manusia itu sebagai perjuangan untuk hidup, untuk kelangsungan hidup terus-menerus yang di dalamnya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, yang konsekuensi itu yang harusnya bersifatnya praktis. Jadi dia berpegang teguh pada praktis karena apa tadi? Jadi saya katakan, menurut dia itu hidup manusia ini sebagai
suatu perjuangan hidup yang tadi berkesinambungan terus-menerus, yang di dalamnya itu ada konsekuensi-konsekuensi yang bersifat praktis. Jadi saya katakan tadi berkesinambungan, tidak habis-habis. Sama lah dengan tadi, habis masalah ini, timbul lagi masalah ini, timbul ini masalah ini. Jadi apa tadi namanya? Mean, ends, mean, ends, mean, end, dan lain-lain. Yang kedua, tapi kita harus paham juga ya, kita harus paham juga bahwa konsekuensi yang dihadapi dengan konsekuensi yang bersifat praktis ini sangat erat hubungannya dengan makna dan kebenaran. Nah, itu yang karena filsafat itu dilihatnya kan dari kebenaran. Nah, jadi aliran pragmatisme ini kalau dilakukan dengan berpegang teguh pada praktek, itu sesungguhnya merupakan suatu keunggulan. Nah, keunggulan. Ya jangan teori aja. Ngomongnya keunggulan daya bersaing UMKM. Nah, di mana letak keunggulannya? Secara praktis apa yang bisa dilakukan? Yang kedua, makna dan kebenaran berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi. Nah, tadi saya singgung juga ada konsekuensinya. Nah, di sini artinya bahwa pragmatisme itu membuat kebenaran menjadi suatu pengertian yang dinamis. Jadi nggak mati dia, yang dinamis. Maka tadi dikatakan di atas yang berkelangsungan terus. Yang dinamis itu apanya? Antara ide-ide yang dipandangnya berhubungan sesuatu dengan yang lainnya. Jadi ini ada kata kunci, ide-idenya itu nggak putus. Jadi menurut makna tadi di sini, ya, seorang penganut pragmatisme ini akan melakukan pendekatan terhadap atau fokusnya terhadap penyelesaian masalah. Karena itu nggak akan putus-putus masalah. Selesai satu datang lagi, selesai satu datang lagi. Jadi kata kunci tadi ada ide-ide yang kita lihat di sini. Dan yang tidak susah kita pikirkan ya, pertanyaan kalau menurut keimanan, saya mungkin dari manapun agama ya, Tuhan itu ada atau tidak? Nah, ini bersama. Tuhan itu ada atau tidak? Ada. Itu suatu pemaknaan yang praktis yang bisa kita lihat. Kalau Tuhan, kita katakan Tuhan itu ada atau tidak? Nah, kalau kita mengatakan bahwa beranggapan Tuhan tidak ada, apa praktisnya yang kita lihat di situ? Kalau Tuhan itu ada, kita mengerjakan sesuai keyakinan kita masing-masing. Islam ke masjid 5 kali, Kristen ke gereja, dan lain-lain. Nah, itu semuanya yang menuntun kita ke sana. Untuk bisa, jadi makna dan kebenaran itu berhubungan dengan konsep. Kalau kita memeluk Islam, konsekuensinya ini. Memeluk Kristen, ini. Ada kaitan dengan ketuhanan tadi. Itu udah lebih mendalam lagi lah, ya. Yang ketiga di situ kenyataan suatu proses di dalam waktu. Kenyataan ya, kenyataan. Kenyataan suatu proses di dalam waktu. Apa maksudnya ya? Jadi kenyataan ini kita lihat dari aspek ontologis. Kalau dari aspek ontologis kita lihat bahwa seseorang penganut pragmatisme itu memandang kenyataan adalah suatu proses.
kenyataan adalah suatu proses di dalam waktu yang kita lihat secara kehidupan sehari-hari. Jadi kalau konkretnya ya, saya simpulkan kalau konkret itu adalah mengetahui dengan membuat hari depan kita itu dimulai dengan pembenaran. Ya, dengan pembenaran. Apa yang kita lihat itu pembenaran melalui praktis tadi. Nggak mungkin orang, oh iya, masukkan air tambah ini akan jadi A2 dan lain-lain. Itu kan pembenaran. Kenyataan yang dikata kunci di sini. Ada kenyataannya. Melalui sebuah waktu atau proses. Yang keempat, instrumentalisme tadi dari singgung-singgung banyak. Instrumentalisme. Coba kalau saya tanya mahasiswa, Anda akan berpendapat lain-lain. Menurut Anda ya, instrumentalisme ini lebih banyak siapa yang mengungkapkan tadi? Si Charles Williams atau si John Dewey? Lebih banyak siapa yang mengungkapkan tadi? John Dewey. John Dewey ya. John Dewey. Jadi John Dewey itu dia membuat bahwa mengatakan ya, dia sendiri mengatakan bahwa dengan memakai istilah pragmatisme didukung oleh instrumentalisme. Jadi, dan ini banyak hubungan-hubungan kita kait dengan pertanian, dengan peternakan, bagaimana hubungan makhluk hidup binatang dengan lingkungan, manusia dengan lingkungan, dan lain-lain. Akan juga di dalam teori biologi kan ada teori evolusi. Tapi John Dewey ini dia sudah mengatakan bahwa itu sesuatu perjuangan yang tidak habis-habisnya. Terus berlangsung. Itu yang kita hadapi sekarang. Terus-menerus berlangsung. Ya, seperti inilah instrumental itu kalau kita mau duduk, bisa nggak duduk aja gitu tanpa ada perabot atau furniture? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Di dalam lingkungannya nggak bisa. Bisa nggak dia tidur aja gitu tanpa tempat tidur? Walaupun pemaknaan tempat tidur itu adalah sangat luas sekali. Baik, saya masih ada ini daya tarik. Daya tarik pragmatisme ini intinya itu mengatakan adalah suatu ajaran yang memberikan ukuran. Nah, ukuran sama tadi, ukuran makna dan kebenaran. Nah, itu dari yang di atas itu. Ajaran yang memberikan ukuran bagi makna dan kebenaran berdasarkan proses hidup dari penyelesaian masalah yang dihadapi sehari-hari. Itu daya tarik. Itu menurut yang 5 ini alirannya sangat terkait satu sama lain. Setelah saya baca ini ternyata lebih banyak ke aliran John Dewey. Ya, John Dewey ini lebih banyak praktis itu. Jadi maka John Dewey ini menjadi dalam pendidikan ini dia sangat mempunyai kontribusi yang sangat besar sekali. Baik ya, nah, sekarang saya minta ke mahasiswa. Apa implikasi pragmatisme ini terhadap pekerjaan Anda sehari-hari? Kalau di perusahaan, kalau di unit kerja, kalau dia dosen, di universitas, nah, apa implikasinya yang bisa Anda jelaskan ke saya dari pragmatisme kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tempat kita bekerja, di lingkungan, tapi lebih bagus ambil ke tempat kerjaan lah kalau ada. Nah, mungkin siapa yang
bisa yang memberikan ke saya apa kira-kira implikasi praktisme ini? Apa kira-kira? Bisa, siapa yang bisa? Coba kita lihat apa yang bisa. Ini yang dosen dulu lah. Ini dosen, banyak lari ke dosen ini. Ya. Bu Nanda atau Ibu siapa satu lagi? Juneng sih, Prof. Saya Pak Arif. boleh dong, Dok. Pak Arif dosen. Saya boleh dong. Yang maju dulu satu, nanti Pak Hermansyah akan menyoroti dari institusinya. Gitu. Coba satu aja saya ingin lihat implikasinya apa. Ya. Mungkin kalau dalam bidang pendidikan sih saya, Prof, ya. Untuk pragmatismenya adalah memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, kemudian juga ada sehingga menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, kemudian bisa diandalkan, juga berkarakter unggul sesuai dengan visi dari lembaga kami. Begitu mungkin, Pak. Ya, itu salah satu ya. Udah benar itu yang disampaikan oleh Bu Sri, Bu Yuningsi ya, Bu Sri. Oke. Jadi ada memang terletak di situ ada peran mahasiswa, ada peran dari dosennya sendiri, ya. Terus ada lagi yang kita sebut tadi disebutkan dengan apa sih tujuan pendidikan itu? Harus bagaimana mencerdaskan seseorang untuk kemajuan ke depan. Nah, itu tuh ya. Itu udah bisa dirangkum itu dalam kegiatan. Mungkin masih ada pendapat yang lain, silakan. Ya, Prof, coba saya coba, mohon maaf. Model misalnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Juna ya terkait kependidikan. Saya mungkin secara spesifiknya, mohon maaf kalau salah ya Prof, di koreksi. Misalnya saya lebih ke arah ke model pembelajaran pragmatismenya. Tadi kan tujuan pendidikannya, di mana kita sebagai dosen misalnya mahasiswa di dalam perkuliahan dengan cara misalnya berkelompok gitu. Jadi merasa bersama-sama terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Jadi di mana mahasiswa itu terlatih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajibannya masing-masing. Jadi sehingga dosen itu bukan sebagai pengajar saja tapi sebagai fasilitator dan motivator, sehingga membangkitkan para mahasiswa untuk berpikir secara logis yang Prof sudah implementasikan dalam perkuliahan, sehingga tercipta tadi yang disampaikan Bu Juna benar ya, tujuan pendidikan, kedudukan mahasiswa dengan pendidikan pragmatisme, kurikulum, metode, peran dosen, seperti itu Prof. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih Prof. Ya, udah ada benar. Jadi ada peran dosen, peran dari mahasiswa, termasuk yang ditambahkan Bu Nanda, kurikulum. Kurikulum itu yang membuat arah mau dibawa kemana. Mungkin para mahasiswa tahu ya, kurikulum pendidikan, taruhlah ambillah dari Dasmen ini sampai kita sekarang ini, kurikulum itu udah berubah berapa kali dari zaman kemerdekaan. Saya pernah buat roadmap-nya itu, sehingga berdampak kepada orang yang mengajar, kesiapan, dan lain-lain, termasuk mahasiswanya. Juga sangat berdampak sekali. Nah, untuk itu, yang saya sebut tadi, bahwa seseorang pengajar itu, kan diatur di Undang-Undang nomor berapa, Bu Nanda? Undang-Undang Guru dan Dosen? 2014 tahun 2005 ya, Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi sudah jelas tujuan pendidikannya harus jelas, visi misinya jelas, peran siswanya juga jelas, mahasiswa, dan juga peran dosennya. Nah, dosen itu yang tidak kalah nanti adalah kompetensinya, ya. Kompetensi itu kan selalu dibuat dalam 4 hal. Tadi Bu Nanda udah pernah jelaskan itu. Ada pedagogik, ada apa lagi Bu? Pedagogik, profesionalisme,
Kepribadian, Lagi. kepribadian, Apa sosial, lagi? Sosial. ada 5 kepribadian, Oke, sosial, kepribadian. pedagogik. Tadi iya benar Prof, undang-undang, mohon maaf tadi saya lagi bengong. Undang-undang nomor 14 tahun 2005, Prof. Nggak salah ya. Ya, Nah, benar. itu kepakai semua. Nah, lihat dari guru, dia dari dosen. Karena seorang pendidik itu dia punya paling tidak 5 hal dia harus kuasai. Yang pertama sifatnya seorang pendidik. Dia harus membuat stimulus, SR namanya. SR itu udah kita bahas dulu di mana itu, saya lupa itu. Stimulus dan respon. Yang kedua, kompetensinya, manajemennya membuat perencanaan pembelajaran RPS-nya lah kalau kita di mahasiswa. Pengetahuannya, ya, memberikan umpan balik ke mahasiswa. Itu seorang guru harus bisa. Maka guru itu harus profesional, dosen harus profesional. Yang kayak teman-teman sekarang keluar belajar ini tidak lain adalah mencari yang profesional. Ya, kalau profesional itu ya itu profesionalnya seorang. Jadi kita coba membuat kesimpulan daripada pertemuan ini. Coba kita lihat. Nanti bisa kita diskusi. Ada Pak Herman? Ada Pak. Maksudnya pembelajaran dalam pendidikan menurut penganut eksperimental. Tadi dia kan eksperimental ya. Atau pragmatisme. Kenapa eksperimental? Ada pengaruhnya enggak? Terbukti enggak? Apa itu dikatakan? Mengutamakan menggunakan metode pemecahan masalah. Problem solving method. Serta metode penyelidikan dan penemuan, inquiry and discovery method, penyelidikan ya, dan penemuan. Dalam prakteknya mengajar atau metode ini membutuhkan guru itu saya anggap dosen yang memiliki sifat permisif atau pemberi kesempatan, friendly, bersahabat, sebagai guide di sini, seorang pembimbing, mentor, open minded, berpandangan terbuka, apalagi itu, antusias. Ini antusias kalau bahasa kita itu bersifat antusias, kreatif, social aware, sadar bermasyarakat, siap siaga, banyak sekali ya. Pasien itu sama dengan pasien atau sabar, kooperatif, dan sains, bekerja sama dengan ikhlas atau bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat pragmatisme ini betul-betul bisa dilakukan secara eksperimental dan praktis dan menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, itu kira-kira yang untuk pragmatisme yang sehari-hari para mahasiswa akan temukan dan silakan nanti diimplikasikan di dalam sehari-hari di unit kerja dan lain. Dan akhirnya nanti akan bermuara kepada ontologis yang akan saudara buat. Baik, dari saya mungkin itu ya, dari saya mungkin itu yang bisa saya masukkan hari ini, karena ke depan itu mungkin sudah mengarah ke masing-masing Anda untuk persiapan ke disertasi. Paling tidak hanya satu lagi yang harus saya sampaikan nanti tentang humanisme atau apa ya. Nanti saya coba cari referensinya dulu. Nanti saya akan jelaskan. Baik, mungkin kita diskusi. Silakan siapa yang punya ide pendapat dari berapa yang saya sampaikan tadi, monggo. Mungkin ada yang punya pendapat. Ini yang kita harapkan dengan adanya pendapat-pendapat dari Anda yang berkaitan dengan praktisme ini, mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan kata saya tadi aksiologinya bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain,
bagi institusi, dan bagi pengambil kebijakan. Nah, itu ke sana nanti. Teori si pragmatisme ini akan sangat dekat kepada apa yang kita katakan tadi, bahwa pragmatisme dilihat dari ada instrumen. Itu saya sangat suka. Dan akan Anda temukan nanti. Nah, siapa yang nggak ada instrumen, di mana? Kan di kelas ini kan hanya 2 konsentrasi, kan? MSDM semua atau ada pemasaran nih, Pak Hermansyah? Saya SDM, Pak Yusuf kayaknya ya pemasaran ya. Oh, Yusuf ya. SDM, Pak Herman. Oh, SDM juga. Oh, Yusuf ke SDM nggak? Pak Mr. Krill kali waktu itu. Ya, pemasaran. Saya Pemasaran ada berapa orang? 2. Oh, Pak Arif S1. ya. Bu Jenengsi, SDM. SDM ya. Ya. Nanda SDM. Pak Arif, saya pemasaran, Prof. Oh, Pak Arif pemasaran. Iya. Oh, dia memasarkan kampus ini, ya. Bagaimana pemasaran kampus? Nggak ada lagi mood to mood, tapi word of mouth sekarang yang lebih. Karena kalau ada di kampus Pak Arif itu mahasiswa asing, itu nilai akreditasinya tinggi. Ya kan? Iya. Kalau jangan ikutin presiden university, itu banyak dari luar itu sebagian. Ya kan? Iya. Baik, mungkin hari ini kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu, nanti kalau mau masukkan di ide-idenya tolong ditambahkan aja. Kemarin Pak Hermansyah udah ngirim ke saya. Siapa lagi ya yang udah ngirim? Selain Pak Hermansyah? Saya sudah buat tapi belum dikirim, Prof. Saya sudah buat. Saya pikir Saya sudah, Prof. Bisa nyusul. Oh, baik. Saya sudah, Prof. Pragmatisme ini kan namanya ide. Ya, baik. Dengan kaitan dengan kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kerja. Silakan. Tidak harus tiap slide itu Ibu isi, enggak. Ibu ingat, oh ini cocok ke sini, masukkan aja. Kan itu nambah nilai tugas nih nanti semuanya, ya. Itu namanya. Jangan Prof dipaksakan. sudah dapat saya, saya. Ya. Mr. Krill kenapa? Saya sudah kirim, ya, Prof. Oke. Kalau sudah kirim nanti nama nilai-nilainya kan udah bagus-bagus. Karena diminta tugas juga. Ya, tugasnya gini-gini aja. Nanti harapan saya kuliah ini menghasilkan sebuah draft disertasi Anda. Paling tidak sampai bab 2 ya. Bab 2. Kalau bab 3 metodologi itu urusan dosen metodologi itu. Ya kan? Mau modelnya apa silakan. Tapi kalau model saya simple-simple saja. Ya. Kami dengan Pak Wid prinsip ke mahasiswa kalau itu mudah, kenapa dipersulit? Nah, itu yang penting ya. baik. Karena Pak Puan ini memberi kelonggaran sekali untuk mahasiswa. Jangan cari yang sulit-sulit. Sudah cari sulit-sulit, jurnalnya nggak ada, toolnya nggak jelas. Nah, ini. Sudah diambil sulit-sulit, terus jurnal nggak ada, toolnya nggak ketemu, bagaimana mau menganalisanya? Apalagi si subjeknya. Kemarin kita coba 1 orang, udah mengajukan proposal, mau seminar hasil. Saya juga bingung. Kebetulan saya nguji kemarin ya di Pakuan ya, nguji offline. Nah, sama mahasiswanya juga hadir. Nah, itu bingung juga kami sama Pak Wid. Gimana nih Pak Wid? Ini saya bilang cari dulu subjeknya sama dia Pak Wid. Siapa yang mau diteliti? Masa UMKM, ini siapa yang nanti UMKM ya? Mungkin Pak Arif ya. Masa UMKM menilai dirinya sendiri, kinerjanya nggak ada. Kan dia dinilai oleh atasannya, umpamanya pemimpin UMKM. UMKM dengan skala sekian, menengah, mungkin 500 ke atas atau 300 ke atas. Terus saya tanya ke anaknya, ini yang kamu nilai jadi subjek siapa? Pemimpin UMKM. UMKM nanti yang nilai siapa? Dirinya nggak bisa.
maka cari pegawainya. Pegawainya nggak bisa ambil semua pegawai, kriterianya harus jelas. Pegawai yang sudah bekerja sekian tahun, supaya melihat aspek komitmennya. Kalau nggak bisa. Lagi pusing juga mahasiswa. Saya bilang udah harus pelan-pelan deh. Ya semuanya saya paham. Semua mahasiswa kita ini kan bekerja semua. Di kesempatan bekerja, masih sempat kuliah. Dengan kuliah itu saya berikan itu apresiasi itu ke mahasiswa. Sambil kerja, kuliah juga itu luar biasa, ya, luar biasa. Nah, untuk itu gunakanlah kesempatan ini, karena ini posisi di semester 1 kan, ya kan? Jadi nanti semester 2 udah bisa mengarahkan mau kemana proposalnya, dibantu oleh dosen metode penelitian nantinya. Dosen metode penelitian udah masuk belum mata kuliahnya? Belum. Tolong nanti ditanyakan ya. Berdua. Kalau saya masalah ini toolnya apa, itu yang penting bagi saya. Karena lemah mahasiswa setelah membuat proposal, toolnya nggak pas. Ya, tolong nanti kita akan bahas ke depan, kan habis ini mungkin 1 kali teori lagi. Kalau itu saya masuk ke yang praktisnya lagi habis ini, ya. Sehingga produk Anda nanti saya akan keluar. Karena ini berenam ya harus buat masing-masing. Kalau dulu kan banyak, bisa 1 kelompok 2 orang atau 3 orang. Nah, sekarang kan karena berenam 1 orang 1. Lebih bagus begitu daripada rame-rame. Jadi memaknain kan, memaknai rasa bagaimana membuat sebuah penelitian yang didasarkan oleh filsafat ilmu, ya. Baik Bapak Ibu, kira-kira cukup ya hari ini ya, cukup ya. Saya juga terima kasih. Paling banyak 1 kali teori lagi. Kalau menurut saya sudah cukup, saya akan masuk ke praktisnya lagi. Baru yang kita bahas barusan, praktisme, pragmatisme. Nah, ini mudah-mudahan bisa. Bahannya nanti saya kirim, mungkin sebelum kuliah minggu depan sudah siap. Baik. Baik ya. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa ini. Pada hari ini lengkap semua ya, Yusuf, Arif, Bu Nanda, Bu Yunensi, Pak Hermansyah, Mr. Krill, 6 orang. Hafal kalau saya 6. Ya. Nah, di antara 6 itu 3 orang kalau nggak salah dosen ya. Bu Nanda, Pak Arif, Ibu Yunensi juga kan ya. 3 lagi pengusaha. Pak Hermansyah, Pak Yusuf. Pak Yusuf tuh bagus tuh. Ada Pak Yusuf nggak muncul? Coba saya tanya. Pak Yusuf, coba muncul Pak Yusuf. Iya, Pak. Pak Yusuf, Anda bisa bantu saya nggak buat sebagai keynote speaker? Kira-kira saya nanti kasih judulnya, Anda bantu saya apa keynote speaker nanti dari judul saya ke depan peranan digital ini. Nah, kalau keynote speaker itu karena lawan saya nanti dari Malaysia, Singapura, Australia, Filipina. Nah, saya cuma dikasih waktu nggak tahu paling-paling 10 menit untuk keynote speaker. Ya, ada seminar nanti dan harus berbahasa Inggris, itunya bahannya. Nanti saya kasih ya. Kalau keynote speaker, Anda ada contohnya nggak, Yusuf? Keynote speaker mungkin nanti kita bikin semacam PowerPoint ya, Prof ya. Ya, enggak, maksud saya gini, isinya itu yang pertama apa bla 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 dan lain-lain ya. Kan nanti ada partisipan kan dari luar juga. Tentang apa tadi, Prof? Bantu deh dari grup ini ya, Pak Hermansyah, Mr. Krill, jadikan sebuah makalah saya ini jadi bahan Anda juga lah nanti. Nanti di bahasa Inggris kan sama Yusuf. Nanti saya kirim ya. Boleh, Prof. Tentang apa tadi, Prof? Sekali lagi. Tentang nomor digital. teleponnya deh kirim ke saya. Ya. Oh iya, baik. Ya, nanti saya WA-an. Ya.
Terima kasih dulu nih para mahasiswa bisa membantu saya untuk intinya untuk membuat sebuah materi yang akan saya bacakan sebagai keynote speaker. Nanti topiknya saya coba cari nih karena teman-teman ini jago-jago cari jurnal semua. Ya, jago-jago nih. Bu Nanda, kalau Pak Yusuf udah nggak ketolongan lagi. Mr. Krill, Pak Hermansyah, Pak Arif. Pak Hermansyah tuh banyak sekali itu. Ya, gelarnya aja ada banyak Pak Hermansyah, ya kan? Nah, untuk itu saya izin dan mohon maaf kalau Pak Yusuf bisa membantu nanti saya kirimkan ya. Oke ya Pak Yusuf ya. Di sela-sela Baik. waktu Anda. Boleh, Prof. Nanti saya WA. Ya. Baik, terima kasih. Saya ini Pak Arif mudah-mudahan sehat ya. Terus istilah John Dewe berkesinambungan sehatnya terus. Nggak putus-putus, jadi jangan ada sakit lagi. Iya. Terima kasih, Prof. Iya. Ya, itu udah John Dewe tadi mengatakan terus-menerus ya. Min N. Iya. Sehat, endingnya juga sehat lagi, aktif lagi, bla bla. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ini untuk Mr. Krill ya. Semoga kita sehat semua, dijauhin dari COVID. Amin amin ya rabbal alamin. Terasa demikian saya izin live dulu ya. Bu Nanda kalau ada pertanyaan kabarin saya, boleh telepon saya. Ya. Oh iya Prof, terima kasih. Saya udah ngumpulin tugas Prof. Oke. Ini di Mudah-mudahan nilainya Prof. bagus-bagus semua. Amin. Kalau saya maunya di samping nilai bagus, tapi bermanfaat mata kuliah ini. Itu yang saya kejar. Siap Prof. Karena orang mulai dari ontologi itu. Kemanapun orang kalau yang nama riset di dunia ini ontologisnya dulu. Maka Scopus itu banyak diterima kalau ontologisnya tampil beda dengan orang. Kalau tampil beda dengan orang, dia lihat, oh ini nggak pernah cepat sekali itu keluarnya. Tampilnya beda dengan orang. Ini nggak pernah. Jangan kalau SDM saya mohon maaf, teman-teman ini jangan kinerja melulu, udah basi. Kinerja nanti di pemasaran juga itu harus hati-hati. Jangan sekarang sudah banyak yang bagus-bagus ya variabelnya. Tidak kalau dulu kan loyal, ini udah ketinggalan gitu. Oke ya. Ya Prof. Baik, saya ingin live. Sampai jumpa minggu depan. Materi berikutnya nanti akan saya kirimkan. Siap. Ya. Terima kasih Prof. Izin ya. Yo, sama-sama. Ya, terima kasih Prof. Saya live ya.